Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang algoritma struktur data. Kita akan membahas tentang hashmap dan hashset. Baik, kita mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, buatlah program menggunakan hashset untuk menyimpan data NIM mahasiswa. Jadi hashset ini adalah sebuah struktur di Java, sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data berupa himpunan. Jadi dalam sebuah himpunan tidak ada member dari himpunan itu yang sama. Jadi dia bersifat unik. Seperti contohnya data-data tentang NIM ini, tidak ada mahasiswa yang punya NIM yang sama dalam sebuah program studi. Baik, kita langsung buat saja. Ini sebenarnya mudah. Kita langsung buat saja projectnya dulu. Close all. Kita buat project baru. New Java project. Kita beri nama projectnya ASD 013. Kemudian kita buat sebuah package Fosalgo. Kemudian kita buat sebuah kelas. Kita beri nama kelasnya sesuai tugas, berarti tugas 4 ya. Tugas 04 finish. Saya perbesar dulu. Ya, kita buat method main di sini. Pakai shortcut PS VM kalau di Indonesia. Tab. Kemudian di sini kita buat hashset seperti ini. Kita import dulu. Kemudian kita beri nama misalnya set mahasiswa atau himpunan mahasiswa. Himpunan NIM. Sama dengan new hashset. Seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan NIM-NIM-nya seperti ini. Kita pakai add saja ya. Jadi di sini sudah ada method yang disediakan, atau teman-teman bisa lihat di dokumentasinya, atau bisa tekan titik saya di sini control space. Ini metode yang tersedia. Ada add, ada clear, clone, contains. Contains untuk memeriksa apakah sebuah NIM sudah ada di dalam himpunan NIM atau belum ya. Nanti boleh kita coba. Kita gunakan add dulu. Kita tambahkan NIM D02160001 seperti ini. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi, kita buat beberapa NIM 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 misalnya langsung 8 gitu ya. Oke, kemudian kita coba print south. Kita print hash himpunan ya, himpunan. Oke, coba kita run saja, run file. Tunggu beberapa saat. Ya, ini datanya. Jadi ini yang sudah masuk ke dalam. Tadi disebutkan bahwa hashset ini elemennya unik. Jadi pada saat sebuah elemen sudah pernah dimasukkan ke dalam sini dan belum dihapus, masih ada di dalam himpunan NIM, maka kita tidak bisa menambahkannya lagi. Misalnya di sini saya mau tambahkan 008 atau 004 misalnya. Kemudian saya coba cetak lagi. Harusnya ada 2004 ya, 1604 kalau seandainya dia berhasil dimasukkan. Run file, ya sama, tidak ada perubahan. Jadi ini tidak bertambah. Kecuali saya gunakan data lain, misalnya 09 yang belum ada di hashset ini, maka pada saat kita run file, dia bertambah di sini. 09-nya di sini ya, di sini. Jadi ini adalah sebuah mekanisme atau struktur data yang digunakan untuk menyimpan data yang unik. Kita bisa coba beberapa metodenya yang tersedia. Misalnya metode contains ya misalnya. Ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah elemen ada di dalam hashset atau tidak. Kita mau bertanya misalnya, apakah ada NIM D021603 di dalam sini? Cara bertanyanya adalah if
dalam kurung himpunan contains, nah masukkan ini D03 ya. Kalau ada dia akan jawab dengan shout ada nim, kita tuliskan nimnya. Oh sorry, tidak bisa karena ini di atas. Atau kita tuliskan begini saja, ada nim ini. Kalau tidak ada else-nya berarti tuliskan kata juga tidak ada. Tidak ada. Jadi di sini ada nim 003 ya. Jadi kalau dicek di run ini harusnya ada nim jawabannya. Run file. Ya, ada nim D003. Kalau kita hapus ini, kalau yang ini kita hapus, maka pada saat di run dia akan menjawab tidak ada nim D021603. Jadi gunanya context adalah untuk memeriksa apakah sebuah objek atau elemen ada di dalam set atau tidak. Cara buatnya mudah ya. Kemudian tipe generik juga bisa diterapkan di sini. Misalnya kita mau dia tipenya string saja berarti seperti ini ya. Kita bisa gunakan seperti ini. Kalau kita hanya mau menyimpan string, karena sebelumnya dia modelnya campuran. Kalau yang sebelumnya di sini kita tambahkan misalnya angka, itu bisa ya. 12 ini bisa. Karena di sini kita tidak tetapkan tipenya apa. Tapi kalau kita tetapkan dia hanya bisa menyimpan string, maka nanti ketika kita menambahkan angka dia langsung error ini dia. Jadi dia tidak bisa ditambahkan angka di dalamnya. Kalau string saja, atau kalau misalnya integer saja. Kalau saya pakai integer, yang ini tidak error, yang lain error begitu. Jadi kita bisa spesifikasikan juga tipe datanya. Oke. Kemudian untuk metode yang lain teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya. Kalau mau lihat metodenya bisa seperti ini. Kemudian tekan titik, kontrol spasi kalau tidak ada add all, ada clear, ada clone. Ini untuk melakukan cloning. Kemudian contains all equals for each get class. Ada isEmpty, iterator, ada isEmpty gunanya untuk memeriksa apakah dia sedang dalam keadaan kosong atau tidak. Jadi kalau tidak ada elemen di dalamnya, sudah terhapus semuanya misalnya, maka dia akan mengembalikan nilai true. IsEmpty ini akan mengembalikan nilai true. Kemudian ada remove untuk menghapus elemen, ada size, split iterator dan sebagainya. Jadi secara umum sebenarnya mirip-mirip saja metode yang ada di dalam struktur data hash map, kemudian linked list, array list, kemudian vektor. Tetapi efeknya biasanya berbeda. Jadi proses penghapusan di linked list mungkin berbeda dengan yang ada di hash map. Oke, baik. Saya perlihatkan lagi kodenya. Berikutnya kita ke nomor 5. Kita diminta untuk membuat program menggunakan hash map. Kalau tadi ini hash set ya, beda ya. Ini hash set, ini hash map. Atau kata belakangnya beda. Set dengan map. Kalau hash sendiri sebenarnya secara matematika hash ini adalah sebuah function, sebuah fungsi satu arah, one way function ya. Ada pembahasan sendirinya ini tentang hash. Tapi di sini sebenarnya dia lebih ke definisi setnya, himpunan. Kemudian ini map, berarti pemetaan ya. Hash map, bukan peta seperti gambar peta, tapi ini pemetaan data. Kalau di PHP misalnya, hash map ini mirip dengan struktur data associated array. Jadi seperti array, tapi kita mengakses menggunakan keyword ya. Ada kata kunci, kemudian value-nya. Dia berpasangan antara key dan value. Jadi dia seperti associated array. Tentang materinya teman-teman bisa baca, ini ada beberapa materi yang mungkin bisa membantu. Jadi dia disimpan dalam pasangan key and value. Tipenya bisa beragam. Kalau di sini contohnya saya berikan adalah key-nya string, kemudian value-nya tipenya string. Jadi kalau integer juga ya, integer kemudian string, atau sebaliknya. Jadi yang di depannya adalah key-nya, yang di belakang value-nya. Jadi seperti ini. Ini adalah key-nya dan di belakang adalah value-nya. Oke, baik, kita lihat lagi soalnya di bawah.
Ya, dia di sini diminta untuk membuat hashmap untuk menyimpan NIM dan nama ya. Jadi NIM dan nama mahasiswa. Oke, baik, kita langsung buat saja projectnya. New Java project, Java class ya, sorry. New Java class, tugas 05. Saya hapus dulu komentarnya ini. Buat method main. Ya. Sini saya buat sebuah hashmap. Ya, dia langsung berikan kita petunjuk di sini. Key-nya apa, tipenya. Misalnya key-nya, karena dia NIM ya, string berarti. Nama juga string. Kemudian saya beri nama di sini mahasiswa. Data mahasiswa misalnya. Data mahasiswa. Kemudian sama dengan new hashmap seperti ini. Ya, kemudian untuk menambahkannya bisa pakai add ya. Dan untuk metode-metodenya teman-teman bisa lihat pada saat ditekan titik ini muncul ya. Ada clear, clone, compute. Kemudian ada contains value untuk memeriksa tadi seperti contains tadi ya. Ini untuk memeriksa key apakah key tertentu ada di dalam hashmap atau tidak. Kemudian ada for each, ada get untuk mengambil datanya, is empty untuk memeriksa apakah dia kosong atau tidak. Ada put juga. Ada put all, kemudian remove juga ada, replace. Kemudian size to string, values dan sebagainya. Values ini untuk menampilkan semua value yang ada ya. Oke. Sekarang kita add saja. Add. Wih. Ya, tidak ada add ya, berarti kita coba yang lain, mungkin put misalnya D0216001 dengan nama di sini AA Cirua. Kemudian kita put lagi misalnya 02. Misalnya di sini bathroom. Kemudian 03 misalnya Irmayanti. Kemudian 04 misalnya Anwar. Kemudian ada 05 misalnya Awaldi. 06 misalnya Wulkis. Kemudian 07 misalnya Sundari. Kemudian 08 misalnya Yulnike. 09 dan Dayana Rusdin. Oke, ini masih banyak lagi ya, bisa dimasukkan. Kita coba saja nih. Kemudian kita coba cetak out. Kita cetak data mahasiswa apa yang muncul. Kita run file. Ya, dia langsung muncul NIM dan namanya ya. Jadi ada key-nya dan ini adalah namanya. Jadi dia langsung muncul pasangan key dan nama. Metode-metode yang lain mungkin mau dicoba, kita tuliskan coba di sini. Kita tes. Di sini ada values ya. Kita coba values. Kita run file. Jadi kalau values yang muncul hanya namanya saja ya. Kemudian kita mungkin bisa ada key-nya juga. Kita tes apakah ada key. Ya, ternyata ada key set juga. Kita run. Yang muncul hanyalah key-nya saja.
Jadi teman-teman bisa eksplorasi metode-metode yang ada di dalam sini. Jadi hash map ini adalah sebuah mekanisme lagi juga, struktur data yang digunakan untuk menyimpan data menggunakan menggunakan keyword ya, menggunakan kata kunci. Kemudian kata kuncinya ini bersifat unik. Jadi misalnya kita mau menambahkan NIM yang sama misalnya di sini. NIM yang sama misalnya, NIM-nya sama tapi nama berbeda. Misalnya di sini adalah Wahyunira begitu. Kita run file, maka data terakhir Wahyunira tidak tersimpan ya. Nanti Dayana mana tadi? Kita run dulu. Ya, di sini ada Dayana Rusdin, kemudian kita run lagi. Ya, justru dia tidak mau menyimpan kedua-duanya ya. Jadi tidak boleh ada data yang sama di sini. Oke, teman-teman bisa eksplorasi sendiri nanti. Yang jelas kita punya struktur data yang bisa digunakan untuk menyimpan data seperti ini berupa pasangan key dan value. Mirip dengan associated array kalau di PHP. Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa, atau mungkin ada yang bertanya, kira-kira kalau kita diminta untuk membuat sendiri struktur seperti ini bagaimana? Atau mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mau menyimpan data di array, tapi datanya harus unik, tidak boleh ada yang sama? Sebenarnya bisa ya teman-teman, kita bisa membuat mekanisme seperti itu. Misalnya kita buat sebuah kelas, kita beri nama tugas apa nih? Tugas 00 misalnya. Kita bisa membuat kelas di sini. Kita bisa buat sebuah method main dulu. Kemudian kita buat array di sini. Array tipenya misalnya string ya. Misalnya string tipenya arraynya. Kita beri nama data. Kita tetapkan size-nya misalnya 100 ya. New string. Jadi ini ada batasannya, dia sampai 100 data saja. Oke. Kemudian di sini kita buat index variable integer. Index sama dengan 0. Oke, kemudian saya mau masukkan datanya ini melalui keyboard. Scanner. Kemudian saya beri nama input sama dengan new scanner dalam kurung system titik in. Oke, saya mau pakai while di sini, while true, maka di sini saya baca input string value, nilai yang mau saya masukkan sama dengan input titik next line begini. Kemudian value ini akan saya periksa dulu karena saya mau value-nya nih unik ya. Saya mau value-nya unik, maka dia harus saya periksa apakah value ini sudah ada di data atau belum. Cara periksanya bisa pakai for integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari indeks, kemudian i++, jadi kita periksa dia sejauh indeks ya. Kita tidak perlu periksa sampai 100. Siapa tahu datanya baru 5, berarti kita periksa dari 0 sampai 4 ya. Kita tidak perlu periksa sampai 100, indeks ke 99. Tidak perlu diperiksa sampai indeks terakhir. Kita periksa sampai indeks saja. Kemudian kita buatkan di sini if penyeleksian jika value equals, jika value ini equals sama dengan ini data titik data pada indeks ke i, maka di situ value sudah ada. Atau kita buat yang lebih informatif di sini, kita buat di sini value sudah ada array data misalnya begitu. Jadi kalau dia sudah ada, dia akan menampilkan pesan value sudah ada di array data. Else, kalau else berarti
Berarti nanti kita akan break dari for ya. Kita akan break di sini. Tapi sebelum kita break, kita masukkan ini value ke dalam data. Berarti data index, data pada posisi index sama dengan value. Jangan lupa indeksnya di plus plus ya, index di increment. Seperti ini. Kemudian kita akan berhenti ketika kita masukkan kata else misalnya. Jadi harus ada perhentiannya juga. Kita buatkan di sini jika ya, kasih di sini jika if value sama dengan else atau equals else ya, equals, kasih ignore case, else inputnya adalah else, value-nya ada f, maka kita break. Setelah break kita print, misalnya langsung kita print saja di sini. Nah, pakai perintah print for tab i sama dengan 0, i lebih kecil dari index. Kemudian kita sort saja, sort data ke i. Data i, kita buatkan koma di sini. If i lebih besar dari 0, maka sort koma spasi. Saya rasa teman-teman sudah tidak usah bingung lagi dengan apa yang saya kerjakan di sini. Ini adalah trik untuk membuat koma, tapi bagian elemen pertama tidak diberi koma. Ini saya buat kurung siku pembuka. Ini data, ada tulisan data ya. Data titik 2. Kemudian di sini saya buatkan kurung siku tutup dengan ln di sini. Di sini ada ln ya. Oke, seperti ini. Coba kita run file. Masukkan misalnya D1, enter. Berarti ini berhasil masuk ya. D2 tidak ada pesannya ya. D3 tidak ada pesan. D4. Kemudian saya masukkan D2 lagi. Saya coba paksakan masukkan D2, tadi sudah ada D2. Enter. Ternyata dia mau ya. Buat kita lihat periksa pesannya. System of print value sudah ada di array. Oke, di sini harusnya break juga ya. Tunggu dulu. Ya, break juga. Oh tidak, ini tidak break, tidak boleh break di sini. Kalau dia ada break, harusnya break pada saat ada break ya. Kalau dia ada break, ini jangan else berarti. Sorry. Kalau dia ada di data dia break. Kemudian setelah keluar dari for, jika if, ini harus ada penanda. Kita salah di sini. Harus ada penanda boolean. Misalnya ada sama dengan false. Di mula-mula ada itu sama dengan false. Kemudian kalau dia ada, berarti di sini kita buatkan pesan ada sama dengan true. Baru kemudian di sini jika ada, jika tidak ada ya, jika tidak ada belum ada, maksudnya jika belum ada di dalam, jika belum ada di dalam ini, di dalam array data, maka data index sama dengan value. Kemudian index plus plus. Oke, coba saya buat begini dulu, kita tes. Masukkan D1, enter. D2, enter. D3, enter. Masukkan D2 lagi, paksakan. Ya, dia muncul. Data sudah ada di dalam array. Kita masukkan EOF misalnya. Ya, dia cetak. Ini adalah datanya. Harusnya EOF juga tidak usah dimasukkan ke dalam array. Jadi kita buat mekanisme lagi. Kita pelan-pelan. Kalau dia ada, kita masukkan perintah sudah ada. Kalau belum ada, kita masukkan datanya. Kemudian kita berikan perintah berhasil ditambahkan ke array. Berhasil
ditambahkan. Gini. Coba kita run file. Sorry, di sini juga kita periksa ya. Value-nya kita periksa. If value, atau ini kita naikkan ke atas. If value sama dengan ini, maka break else. Else-nya maka jangan break ya, tapi kerjakan ini. Kerjakan ini semua. Cut, masukkan kemari. Format. Oke, seperti ini. Kita coba run file. Run file, kemudian masukkan data misalnya D1, karena ini string. Data 1 berhasil dimasukkan dalam array. D2 berhasil. D3 berhasil. Kemudian D5 berhasil. Kemudian kita coba masukkan lagi D4 misalnya. Enter. Ya, sudah ada di dalam array, data sudah ada di dalam array, berarti tidak berhasil dimasukkan. Kita masukkan D5, data sudah ada di dalam array juga. Kita masukkan D8, berhasil ya, data berhasil ditambahkan. Kita coba print, tulis EOF, maka dia akan berhenti dan mencetak datanya. Data dicetak seperti ini. Jadi ini salah satu contoh, kalau kita mau mereplikasi bagaimana sih caranya, kira-kira Java dibuat. Java membuat struktur seperti map dan hashmap ya. Jadi dia punya key yang unik, tidak boleh ada samanya di dalam satu array. Jadi ini bisa pakai array, bisa juga pakai vector, atau bisa juga pakai array list, atau mungkin bisa juga pakai linked list ya. Yang jelas mekanismenya kurang lebih seperti ini. Ada proses pemeriksaan. Jadi elemennya diperiksa dulu, baru diterima, baru di-accept sebagai member dari struktur array atau vektor atau array list atau linked list. Jadi dia tidak langsung diterima sebagai anggota dari data. Dia tidak langsung diinput ke dalam data. Divalidasi dulu. Divalidasi pakai ini. Pertama dia divalidasi apakah dia sudah ada di dalam array data atau belum. Jadi kalau dia sudah ada, maka jangan dimasukkan. Mungkin kita coba juga cara lain. Misalnya kita pakai array list ya. Jadi ini coba kita kembangkan. Gimana kalau kita mau membuat tipe set dengan array list. Tugas kosong sudah ada 000. Saya pakai 30. Kemudian di sini kita coba buat main PSVM tab. Kemudian saya buat scanner. Kemudian saya beri nama input sama dengan new scanner system.in. Kemudian di sini saya buat array list. Saya beri nama array listnya string ya. Saya beri nama data juga sama dengan new array list. Saya import dulu ini array listnya. New array list seperti ini. Oke, saya mau coba copy file yang ada di sini tadi. Saya pakai scanner dan tidak usah. Saya copy ini ya. Ya kalau di array list, karena di array list ada method contains. Method contains ini sangat berguna. Jadi kita bisa buat pakai ini. Jika ini kita ganti, jika data titik contains, jika data punya value. Jika value ini sudah ada di dalam data, jika value sudah ada di dalam data ini, maka jangan ditambahkan, else ditambahkan ya. Jadi kalau ada, jangan ditambahkan. Seperti ini, jika dia ada, kita break saja dari while-nya. Kita tidak usah break ya. Atau kita ganti, logikanya diganti. Jika belum ada, maka tambahkan data ini. Tambahkan value ke dalam data. Jadi jika belum ada, data dot add, kita tambahkan value ke dalamnya. Begini, seperti ini. Berikan pesan show value berhasil dimasukkan. Kemudian else ya.
else. Di sini kasih juga sort juga. Value sudah ada misalnya. Oke. Terakhir kita run di sini. Sorry, sort ya. Kita cetak di situ data. Kita cetak datanya terakhir. Sepertinya kita butuh mekanisme untuk pemberhentian, maka kita copy juga ini. Letakkan di sini. Supaya dia bisa berhenti. Yang ini masukkan ke dalam. Kita format supaya rapi. Kemudian kita coba run file. Oke, coba kita masukkan data misalnya D1 enter, D3 enter, D6 enter, D5 enter, D4 enter, D3 kita masukkan D3 lagi. Ya, D3 sudah ada ya. Kita tidak bisa memasukkan lagi D3 karena sudah ada. Coba kita cetak. Kita off saja, off, enter, selesai. Dia cetak semua elemen. Jadi kita cukup menggunakan contain saja kalau di array list. Kemudian sedangkan tadi pada saat pakai array kita periksa satu-satu ya. Ini ada juga algoritma yang dikembangkan untuk pencarian. Soalnya ini pencarian, kemudian penyisiran ya, kita scanning apakah ada value di dalam data atau tidak. Baik, saya kira demikian. Saya perlihatkan dulu kodenya sebelum kita akhiri. Ini kode yang pertama, kode yang 00 ya maksud saya. Untuk membuat data yang, menyimpan data yang unik. Kalau ditanya apakah ini akan bermanfaat, insya Allah akan bermanfaat ke depannya kalau teman-teman mengembangkan sebuah algoritma ya. Kemudian ini yang pakai array list. Kemudian tadi ini tugas nomor 4. Pakai hash set yang sudah berhasil kita replikasi ya. Menggunakan array dan array list. Kemudian ini hash map. Baik, saya kira demikian. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.